南京路西印捕开枪。 Berlatar belakang di kota Shanghai pada tahun 1930-an, terjadi kerusuhan besar di kedutaan Jepang yang disebabkan oleh para buruh pabrik beserta dengan ratusan mahasiswa Shanghai yang berdemo atas terbunuhnya beberapa pekerja pabrik katun yang ada di kota Shanghai. Para pekerja maupun para pelajar saling bahu-membahu melawan para aparat keamanan yang menjaga di sekitar lokasi kedutaan Jepang, sehingga menyebabkan 7 korban jiwa yang mati dari pihak mahasiswa. Kejadian besar ini memang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal Tiongkok memulai pergerakan nasional, sehingga tentunya membuat para polisi harus mengamankan beberapa orang dari pihak mahasiswa karena dianggap sebagai pemberontak, dan salah satunya adalah Li Zihao. Bahkan akibat kejadian tersebut, dia harus terpaksa kehilangan kekasihnya, Lan Ruyun, yang mati karena tertembak oleh para pihak keamanan yang berjaga di kedutaan Jepang. Di dalam penjara yang ada di Shanghai, setiap harinya Zihao pun masih harus mendapatkan siksaan-siksaan dari para sipir-sipir penjara. Dia bahkan berharap kalau organisasi yang dia ikuti bisa lekas menolongnya agar dia bisa terbebas dari siksaan-siksaan yang selama ini dia terima. Bahkan Zihao pun mencoba untuk melawan para sipir-sipir penjara tersebut dengan kemampuan bela dirinya agar dia bisa kabur dari dalam penjara tersebut. Merasa kalau dirinya sudah mengalahkan para sipir-sipir penjara tersebut, Zihao pun mencoba lari dari tempat tersebut, namun ikatan rantai yang membelenggu tangannya membuatnya tidak bisa semudah itu untuk lari dari dalam penjara. Satu tahun pun berlalu, kota Shanghai kini menjelma sebagai salah satu kota di Tiongkok yang mempunyai daya tarik tinggi bagi semua orang. Banyak gangster yang mencoba untuk menguasai kota itu, dan salah satunya adalah gangster kapal hitam milik Tuan Tang Hexuan. Siang itu, dia sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya setelah dia mengawasi beberapa unit bisnisnya yang ada di kota Shanghai. Namun belum juga dia sampai ke rumahnya, beberapa orang bersenjata mencoba untuk membunuhnya dalam perjalanannya. Seseorang pun lalu muncul dari atas bangunan yang ternyata orang itu adalah tangan kanan Tuan Tang yang bernama Zhao Yan, yang kemudian menembaki orang-orang tersebut demi menyelamatkan nyawa dari bosnya. Sementara itu, di dalam sel tahanan penjara Shanghai, seorang pemuda bernama Fang Ji terlihat berada di sana setelah dirinya mendapatkan hukuman atas keributan yang telah dia lakukan. Namun karena dirinya merupakan anak angkat dari Tuan Tang, banyak orang yang ingin sekali mencoba untuk membunuhnya di dalam sana, termasuk para tahanan penjara yang mendapatkan bantuan dari para sipir penjara setelah mereka disuap oleh para musuh-musuh ayahnya. Merasa Fang Ji telah mati, sipir penjara pun masuk ke dalam sel tahanan untuk melihat bagaimana keadaan dirinya. Namun ternyata Fang Ji hanya berpura-pura mati agar dia bisa kabur dari dalam sana. Satu persatu sipir penjara Fang Ji habisi, karena para sipir pun terlihat berusaha untuk membunuhnya di dalam sana, sehingga sempat terjadi aksi baku tembak yang membuat banyak sipir harus mati terkena tembakan dari Fang Ji. Merasa semakin banyak sipir yang mengejarnya, Fang Ji pun memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu sel tahanan yang ada di sana, sambil mencari cara agar dia bisa lepas dari kepungan para sipir penjara. Para sipir yang melihatnya pun lalu segera masuk ke sana untuk mencari keberadaannya. Namun tiba-tiba
Ternyata orang yang di dalam sel tahanan itu adalah Jihao yang terpaksa membantu Fang Ji di dalam sana lantaran kesempatan dirinya untuk kabur saat ini sangatlah terbuka lebar. Para sipir penjara pun terlihat sangat kerepotan untuk menangkap mereka berdua karena kemampuan bela diri yang mereka berdua miliki. Namun mereka berdua pun juga harus dibuat kerepotan lantaran jalan manakah yang harus mereka lalui sebab mereka berdua tidak tahu struktur bangunan yang ada di dalam penjara. Hingga akhirnya mereka berdua pun harus terpojok di dalam sebuah ruangan. Mengetahui kalau satu-satunya cara untuk keluar dari sana dengan melewati kipas besi tersebut, Jihao pun segera mengerahkan segenap kekuatannya agar dia bisa menghancurkan kipas tersebut. Para tahanan pun bersorak melihat usaha mereka berdua untuk kabur dari dalam penjara. Namun tak berselang lama, Fang Ji pun harus terpeleset dari atap bangunan penjara karena tergelincir genteng pijakan kakinya. Jihao pun berusaha untuk menolong Fang Ji, namun dirinya pun juga malah harus terjatuh dari atap bangunan penjara. Untung saja mereka berdua masih selamat, meskipun mereka berdua harus terjatuh sangat keras sampai ke dasar bangunan. Jihao pun lalu melihat kalau di dekat mereka ada sebuah saluran pembuangan air bawah tanah yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Meskipun Fang Ji sempat menolak ajakannya untuk masuk ke dalam sana, mengingat status dirinya yang merupakan jagoan di Shanghai. Segera setelah itu, setelah berjam-jam lamanya berjalan di dalam aliran pembuangan air kota Shanghai, malam harinya mereka berdua pun akhirnya bisa keluar dari dalam sana. Fang Ji lalu rebahan di jalanan karena dia merasa sangat capek setelah serangkaian aksi yang dia lakukan. Namun tak berselang lama, beberapa sipir penjara dan para preman yang mengetahui tentang di mana mereka akan keluar dari saluran pembuangan air tersebut mencoba untuk membunuh mereka berdua sekali lagi. Jihao sebenarnya berusaha untuk kabur dari sana setelah dia berhasil merebut mobil yang mengejarnya. Namun melihat Fang Ji hanya berlari dengan dihujani puluhan peluru yang mengincarnya, Jihao pun akhirnya memutuskan untuk kembali menyelamatkan Fang Ji. Jihao berusaha untuk terus melajukan mobilnya, sementara Fang Ji menembaki mobil-mobil yang kini tengah mengejar mereka berdua. Sebuah granat tangan yang berhasil Fang Ji lemparkan ke mobil yang mengejar mereka, akhirnya membuat mereka berdua bisa lolos dari kejaran orang-orang yang berniat membunuh mereka berdua. Hingga akhirnya, sampailah mereka berdua di sebuah lokasi hiburan malam, tempat para wanita menjanjakan tempe mereka. Fang Ji lalu segera turun ke sana, agar dia bisa menyegarkan pikirannya. Namun tidak dengan Jihao, yang memutuskan untuk segera pergi dari sana, meninggalkan Fang Ji di tempat tersebut. Jihao pun terus melajukan mobilnya, hingga sampailah dia di suatu tempat yang dimana beberapa anak-anak kecil yatim piatu berlindung di dalam sebuah gang kecil, yang lalu menawarinya sebuah makanan untuk dia makan. Di sebuah klub malam mewah tempat para bos-bos mafia Shanghai berkumpul, mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Tuan Tang yang ternyata masih hidup setelah peristiwa penembakannya. Terutama Ye Keqian yang merasa jika Tang masih hidup, itu akan menggagalkan semua bisnis-bisnisnya. Tang lalu mengatakan kepada mereka semua kalau dia tidak tahu dengan siapa orang yang telah menyuruh beberapa pembunuh bayaran untuk menyerangnya, meskipun sebenarnya dia tahu tentang siapakah dalang di balik semua ini. Namun dia memilih untuk bersikap tenang karena jika dia menuduh orang tersebut tanpa adanya bukti, itu sama saja dengan dia harus kalah dalam peperangan ini. Tang lalu meminta mereka semua untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena sudah bertahun-tahun lamanya orang-orang mencoba untuk membunuhnya, namun itu hanya berakhir kematian untuk mereka. Setelah pertemuan tersebut, Tang pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Fang Ji yang sangat marah kepada Ye Keqian karena telah mencoba untuk membunuhnya di dalam penjara.
Dia berniat untuk membalaskan dendam perbuatannya kepada Ye Qishan, namun Tang mencegah dirinya karena melihatnya pulang saja dengan selamat ke rumah itu sudah membuatnya senang. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk membalas dendam, apalagi dirinya tidak mempunyai bukti kalau Ye Qishan terlibat dengan semua ini. Keesokan harinya, di pelabuhan Shanghai, terlihat Fang Ji berada di sana untuk menjemput seorang wanita yang tak lain adalah kakak perempuannya yang selama 2 tahun belakangan ini menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi yang ada di Inggris. Wanita tersebut bernama Qian Qian yang merupakan putri kandung dari keluarga Tuan Tang. Kedatangannya ke sini hanya untuk sekedar liburan semester kuliahnya, sekaligus menonton film artis favoritnya karena di Shanghai malah lebih awal pemutarannya dibandingkan dengan Inggris. Meskipun mereka mempunyai mobil, namun Fang Ji ingin menjemput saudara angkatnya itu menggunakan kereta kuda agar mereka berdua bisa menikmati perjalanan mereka karena sudah sangat lama sekali mereka berdua tidak pernah bertemu. Qian lalu memberikan Fang Ji sebuah kado yang berisikan boneka anjing yang lalu bertanya tentang di manakah ayahnya karena kenapa ayahnya tidak menjemput dirinya. Fang Ji mengatakan kalau ayahnya sedang ada rapat penting dengan kliennya, jadi ayahnya lah yang menyuruh dirinya untuk menjemputnya. Selama perjalanan mereka berdua pun banyak mengobrol tentang bagaimana situasi Shanghai selama 2 tahun ini. Namun tak berselang lama, di tengah-tengah obrolan mereka berdua, sebuah mobil berisikan para gangster lalu menabrak kereta kuda mereka yang kemudian berusaha untuk membunuh mereka berdua. Aksi baku tembak di antara kedua gangster ini pun tak terelakkan lagi, hanya demi tujuan mereka masing-masing. Qian yang masih berada di atas kereta kuda berusaha untuk melawan para preman yang berusaha untuk menangkap dirinya, hingga akhirnya kuda-kuda kereta yang dinaikinya berjalan sendiri karena kaget lantaran terus mendengar suara tembakan sehingga membawanya pergi dari sana dengan tak sengaja menyeret Jihao yang kebetulan sedang beristirahat tak jauh dari peristiwa baku tembak tersebut. Melihat saudara perempuannya yang semakin menjauh dari lokasi dirinya terjatuh, Fang Ji pun berusaha mengejarnya dengan sepeda karena dia juga melihat para preman-preman itu berusaha mengejar saudaranya. Setelah lepas dari ikatan yang membelenggu kakinya, Jihao pun segera untuk menolong Qian yang terlihat berada dalam bahaya lantaran beberapa preman yang mengajarnya mencoba untuk membunuh dirinya. Meskipun Qian lolos dari kematian yang hampir saja mendekati dirinya, namun itu tidak membuat hati Tuan Tang senang, yang kemudian menembak semua bawahan yang tak becus mengawal putrinya, terkecuali Fang Ji. Tang lalu menemui putrinya yang terlihat sedang membantu mengobati luka-luka yang didapatkan oleh Jihao. Dia lalu memeluknya, tanpa memperdulikan ucapan Qian yang mau memperkenalkan Jihao kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya. Akan tetapi, meskipun Tang tidak peduli dengan dirinya, namun Jihao mengetahui tentang siapakah orang yang ada di hadapannya. Karena Tang Hexuan lah orang yang telah menyebabkan kekasihnya tewas saat peristiwa demo di kedutaan Jepang, lantaran dia menggunakan anak buahnya untuk mengawal sang duta besar Jepang. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Jihao yang kini sudah berpenampilan lebih rapi, ikut makan malam bersama dengan keluarga Tuan Tang. Fang Ji pun masih mengingat-ingat kejadian waktu itu, dan menduga kalau para pembunuh bayaran yang mencoba untuk membunuh mereka bukan berasal dari Shanghai, dan berterima kasih kepada Jihao, karena waktu itu dia telah menyelamatkan mereka berdua.
Tang pun lalu meminta maaf kepada Zihao, lantaran baru kali ini dia berterima kasih kepada dirinya dan bertanya tentang siapakah namanya. Fang Ji mengatakan kepada ayahnya kalau laki-laki ini bisu karena semenjak pertama kali mereka berdua bertemu, dirinya tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Namun tiba-tiba Zihao berbicara kepada Tuan Tang yang kemudian memperkenalkan nama dirinya. Setelah makan malam itu, Tang lalu menemui putrinya yang terlihat menyendiri di ayunan taman rumahnya. Tang sangat senang melihat putrinya yang tumbuh semakin cantik sama seperti dengan ibunya. Maka oleh sebab karena itu, ayahnya akan menyiapkan sebuah pesta dansa untuk menyambut putrinya yang pulang ke rumah. Qian mengatakan kepada ayahnya kalau dia rindu dengan ibunya dan bertanya tentang bagaimana ibunya meninggal. Karena sampai saat ini, ayahnya tidak pernah memberitahu dirinya tentang bagaimana ibunya meninggal. Tang pun mengatakan kalau kejadian itu sudah sangat lama sekali dan dirinya tidak perlu teringat tentang hal tersebut, lantaran lebih baik kalau mereka berdua mengingat hal-hal yang baik tentang ibunya. Keesokan harinya, Tang mendapatkan informasi dari sekretarisnya yang bernama Fu Sheng kalau Li Zihao berasal dari Pekin, seorang mahasiswa dari Universitas John College yang juga pada tahun lalu saat konsesi Jepang, dialah yang memimpin gerakan dari 451 mahasiswa untuk berdemo. Dia ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Namun karena sikapnya yang keras kepala dengan enggan memberitahukan informasi apapun kepada pihak kepolisian, dia lalu dimasukkan ke dalam penjara nomor 1 di Shanghai dan Fu Sheng masih belum bisa membuktikan apakah dirinya terhubung dengan kelompok kemeja biru. Mendengar hal tersebut, nampaknya membuat Tang sedikit mempunyai gambaran tentang bagaimana Zihao, karena selama dia bisa berguna untuknya, dia harus menjadi bagian geng ini. Tak lama setelah itu, di hadapan semua bawahannya, Tang mengumumkan kepada semua orang kalau kini Zihao adalah anak angkatnya yang baru, dan untuk kedepannya mereka semua harus juga menuruti segala ucapannya. Zihao yang bingung lalu bertanya kepada Tuan Tang dengan apa yang harus dia lakukan saat ini setelah dia resmi diangkat menjadi anak angkatnya. Tang lalu mengatakan kalau dia ingin Zihao terus berada di sisinya, karena beberapa geng Shanghai saat ini tengah mengincarnya setelah dia ingin menutup semua usaha opium miliknya. Apalagi semenjak dia masuk ke konsesi Prancis, Owen, konsulat jenderal dari konsesi Prancis dan anak buah Hong, Ye Qishan sangat ingin membunuhnya. Dia tidak bisa percaya dengan siapapun untuk saat ini, jadi mungkin saat ini dia bisa mengandalkannya. Malam harinya, Zihao lalu diajak ke klub malam Shanghai untuk menikmati tarian dan musik yang selalu disajikan klub malam ini. Keberadaannya di sana pun juga sempat menjadi sorotan oleh beberapa gangster yang juga berada di sana, karena terlihat orang yang kini mengawal Tang sangatlah kuat. Beberapa penari pun nampak berlenggak-lenggok sambil memamerkan tubuh indah mereka di atas panggung. Hingga akhirnya, sang primadona klub malam tersebut tampil untuk bernyanyi di hadapan mereka semua. Zihao tak menyangka kalau penyanyi tersebut adalah Ruyun, karena setahu dirinya kekasihnya tersebut telah mati ketika demo waktu itu. Zihao yang merasa pikirannya kacau lalu memilih pergi ke toilet untuk sekedar membasuh mukanya yang masih tak percaya kalau Ruyun masih hidup. Di dalam pikirannya yang berkecamuk, Zihao mengingat bagaimana perkataan ketua organisasi kelompok kemeja birunya berpesan kalau mereka semua sekarang berada di wadah yang sama. Mereka harus mematuhi peraturan, berani berkorban, janji setia, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi, dan mengabdikan seluruh hidup mereka kepada organisasi. Fang Ji lalu menyusulnya ke sana dan bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Akan tetapi, Zihao memilih untuk diam, yang lalu meninggalkan dirinya sendiri di sana. Ye Qishan bertanya kepada Tang tentang tujuannya mengundang mereka semua dalam perjamuan minum malam ini. Apakah itu semua ada kaitannya dengan penyerangannya beberapa hari yang lalu yang juga berhubungan dengan pemilihan jenderal direktur perdagangan Shanghai? Namun terlepas dengan semua permasalahannya tersebut, dia ingin memperingatkannya kalau hanya ada satu harimau di Shanghai yang bisa mengancam keberadaannya, yaitu dirinya. Akan tetapi, Tang yang mendengar hal tersebut malah hanya menganggap Ye Qishan sebagai ikan asin. Seharusnya mereka semua berhubungan lebih harmonis lagi, karena keharmonisan itu akan membawa mereka dalam kekayaan. Konsulat Jenderal Owen lalu mengatakan kepada Tang kalau dia menduga percobaan pembunuhan dirinya mempunyai beberapa hubungan dengan kelompok bawah tanah. Jangan lupa, setelah peristiwa demo besar-besaran di Gedubes Jepang, dirinya terlihat sangat kejam mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang berdemo, dan banyak dari mahasiswa tersebut yang tergabung dalam kelompok kemeja biru. Kalau seandainya kata dia jadi dirinya, mungkin untuk kedepannya dia akan lebih berhati-hati, karena ancaman bisa saja mendatangi dirinya setiap waktu. Zihao lalu mendatangi Ruyun di ruang riasnya setelah penampilannya di atas panggung.
Ruyun pun sebenarnya terkejut bisa melihat mantan kekasihnya itu di sana dan sempat menawarinya untuk minum bersama sambil mengobrol tentang apa yang sudah terjadi dalam setahun belakangan ini. Ruyun meminta maaf karena telah menyeretnya masuk ke dalam organisasi, sehingga membuatnya malah masuk ke dalam penjara. Padahal mereka berdua telah mempunyai mimpi untuk menikah, lalu pergi ke Peking melanjutkan hidup mereka di sana. Ruyun sempat mengamuk, karena tak menyangka hidup mereka berdua bisa menjadi seperti ini. Namun Jihao berusaha menenangkannya dalam pelukannya. Seandainya saja dari awal dia tahu kalau Jihao mendekam di dalam penjara, mungkin dia tidak akan bertindak sampai sejauh ini. Ruyun tidak tahu lagi dengan apa yang harus dia lakukan setelah bertemu kembali dengan mantan kekasihnya itu. Karena bagi dirinya, Jihao juga sangat berarti di hidupnya. Namun dia pun tetap harus menjalankan misi dari organisasi hingga tuntas. Lantaran misi di organisasi mereka sama saja dengan seluruh hidup mereka. Merasa Ruyun yang tidak kunjung kembali ke atas panggung, Tang lalu memerintahkan Fu Sheng untuk segera menjemput Ruyun di ruang riasnya. Karena tujuan utamanya di sini adalah untuk melihat penampilannya. 该你上场了，唐先生在等你。 Di sebuah tempat pinggiran kota Shanghai, Jihao bertemu dengan Lo yang ternyata dia merupakan ketua dari organisasi kemeja biru. Jihao bertanya tentang kenapa dia malah menyuruh Ruyun untuk melakukan misi ini. Luo lalu meminta Jihao untuk tenang dan mengatakan kalau dia sudah memperkirakan semua ini bakalan terjadi. Maka daripada itu, dia pun telah mengatur sebuah rencana agar mereka berdua berada dalam satu situasi yang sama. Setelah aksi mereka dulu, Ruyun ditugaskan organisasi untuk menggoda Tang Hirsuan karena dia merupakan target utama mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Ruyun malah jatuh hati pada dirinya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Jihao sangat marah karena kenapa mereka berdua malah menjadi korban kepentingan organisasi mereka. Jihao pun lalu menawari Luo sebuah kesepakatan. Bila dirinya berhasil menyingkirkan Tang, dia harus menghancurkan berkas milik Ruyun dan membiarkannya untuk pergi dari organisasi. Karena saat ini dirinya telah diangkat menjadi anak angkat Tang. Jadi semua hal yang diinginkan oleh organisasi mereka pasti bisa dia selesaikan. Luo pun sebenarnya agak terkejut mendengar hal tersebut karena baru kali ini dia mengetahui kalau Jihao diangkat menjadi anak angkat Tang. Dia pun setuju dengan permintaannya, asalkan Jihao mampu menuntaskan misi yang diberikan oleh organisasi. Besok siangnya, Jihao menjemput Ruyun dari rumahnya agar dia bisa bertemu dengan Tang di kediamannya. Mereka berdua berusaha bersikap untuk tidak saling mengenal, agar tidak ada satupun orang yang tinggal di sana curiga dengan mereka berdua. Namun Qian yang melihat tingkah mereka berdua dari depan pintu rumah, lalu bertanya kepada Ruyun, tentang kenapa mereka berdua bisa bersama dalam satu mobil. Ruyun pun mengatakan kalau Jihao ditugaskan oleh ayahnya untuk menjemput dirinya, karena ayahnya sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Akan tetapi, Qian yang nampak sudah terbakar api cemburu mengingatkan Ruyun untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas kemampuannya. Apalagi dia sempat melihat mereka berdua semalam jalan bersama di dalam klub malam. Dan juga sempat melihat dirinya yang keluar dari hotel bersama dengan Owen. Mendengar hal tersebut, Ruyun pun mengatakan kepadanya kalau dia tidak perlu khawatir dengan itu. Karena baik dirinya ataupun Jihao baru saja bertemu malam kemarin. Dan tentang Owen, dia juga tidak perlu khawatir memikirkan dirinya yang akan berkhianat kepada ayahnya. Sebab yang menyuruh ayahnya untuk bertemu Owen malam itu adalah ayahnya sendiri. Lebih baik dirinya lah yang menjauhi dirinya. Apalagi memutuskan untuk kembali ke Shanghai, itu adalah sebuah keputusan yang salah. Ruyun lalu mengatakan kepada Jihao kalau wanita muda itu telah jatuh cinta kepadanya. Meskipun saat ini Jihao tidak menyadari akan hal tersebut. Sebagai seorang wanita, dia tahu bagaimana dengan tatapan matanya. Jadi Ruyun meminta Jihao untuk jangan memperlakukannya sama seperti dirinya memperlakukannya. Jihao pun lalu menyusul Qian yang saat ini terlihat sedang berdoa di dalam sebuah gereja. Dan segera setelahnya, hujan deras pun jatuh dari langit sehingga membuat mereka berdua hanya bisa mematung melihat keadaan itu. Tiba-tiba Qian berjalan sendiri di bawah derasnya hujan, yang kemudian berteriak menyatakan perasaannya kepada Jihao kalau dia sangat mencintai dirinya, tidak peduli dirinya seperti orang apa. Jihao sangat terkejut mendengar hal tersebut. Begitu pula Fang Ji yang kebetulan juga berada di sana, yang tak menyangka kalau gadis yang dia cintai malah mencintai orang lain. Fang Ji yang masih tidak menerima kenyataan ini mengatakan kepada Jihao kalau dia bisa memiliki semua wanita yang ada di Shanghai, namun tidak dengan Qian karena dirinya begitu sangat mencintainya. Tang lalu berada di suatu tempat untuk bertemu dengan Tuan Takada, salah satu pejabat tinggi perwakilan Jepang di Shanghai untuk membicarakan soal pemilihan posisi jabatan Direktur Jenderal yang akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Takada mengatakan kalau dia akan mendukung penuh dirinya dalam pemilihan Direktur Jenderal Perdagangan Shanghai. Namun sebagai syaratnya, Takada meminta dirinya memberikan hak istimewa kepada orang-orang Jepang yang ada di Shanghai setelah dia terpilih.
Malam harinya ketika Jihao kembali ke kamarnya, Qian terlihat sudah berada di sana bermaksud untuk mengajaknya minum bersama dengan dirinya. Jihao pun langsung menolak permintaannya, namun Qian yang sudah terlanjur mabuk tidak peduli dengan penolakannya tersebut. Bahkan dia rela menari di depan Jihao agar dia tergoda dengan dirinya. Namun sekeras apapun Qian berusaha untuk menggoda Jihao, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan Jihao meminta Qian untuk lekas kembali ke kamarnya. Mendapati penolakan dari dirinya jelas membuat Qian sangat marah. Dia lalu menampar Jihao yang kemudian mendorongnya hingga membuat mereka berdua terjatuh di atas lantai. Fang Ji yang tak sengaja mendengar keributan tersebut berusaha untuk memendam amarahnya karena bagaimanapun juga dia masih mencintai Qian sama seperti dulu. Keesokan harinya, Tang memanggil semua orang kepercayaannya di ruangannya untuk membicarakan rencananya ketika pemilihan Direktur Jenderal Perdagangan malam ini. Peluang dirinya ataupun Ye Qishan untuk menjadi seorang Direktur Jenderal kemungkinannya sama-sama 50%. Dan karena hal itu juga, dia sudah mendapatkan bocoran informasi kalau Ye Qishan telah menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk mengincar dirinya. Jadi dia bermaksud untuk memanfaatkan hal tersebut dengan cara membiarkan para pembunuh bayaran yang mengincarnya menembak dirinya. Mungkin ini memang cara yang sangat berisiko, tetapi sebagai seorang kepala gangster, dirinya lebih memilih mati daripada dia harus kalah. Malam hari pun tiba, terlihat para kandidat dari Direktur Jenderal Shanghai telah berkumpul di klub malam Paramount untuk saling menyampaikan visi misi mereka jika mereka terpilih sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Shanghai. Tang pun mulai untuk memberikan pidatonya kepada semua orang yang hadir di sana. Begitupun juga para pembunuh bayaran yang terlihat sudah bersiap membidikkan pistolnya ke arah dirinya. Akan tetapi, itu segera digagalkan oleh anak buahnya yang juga berjaga di lantai atas. Meskipun dia bisa selamat dari penembakan tersebut, Tang pun tetap akan melanjutkan rencananya agar terlihat dia tertembak oleh para pembunuh bayaran tersebut, dengan tetap memerintahkan anak buahnya untuk menembak dirinya. Suasana pun menjadi kacau balau karena peristiwa tersebut. Apalagi ternyata banyak sekali orang yang diperintahkan untuk membunuh Tang. Aksi baku tembak di antara kedua belah pihak pun tak bisa terelakkan lagi, hingga menyebabkan Fang Ji pun harus terkena sebuah tembakan yang mengenai tubuhnya. Namun beruntungnya dirinya, Jihao yang berada di dekatnya lalu memapahnya agar mereka semua bisa keluar dari klub malam tersebut. Sementara para anak buahnya menahan orang-orang yang memburunya, Tang pun berhasil kabur dari sana dengan menggunakan mobil miliknya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba mobil yang dinaikinya meledak karena ternyata ada sebuah bom yang telah dipasang di dalam mobil tersebut. Kejadian tersebut jelas membuat mereka semua sangat terkejut, terutama Fang Ji yang tak menyangka kalau ayah angkatnya akan mati seperti itu. Dia lalu menyalahkan Jihao dan menuduhnya sebagai seorang pengkhianat karena dirinya lah yang telah mengatur mobil dan pengawal yang mengawal ayahnya. Bahkan Fang Ji berpikir kalau apa yang dilakukan Jihao semata-mata karena dirinya pasti ingin menggantikan ayahnya sebagai seorang pemimpin. Jihao tidak peduli dengan apa yang dituduhkan Fang Ji kepada dirinya, karena yang terpenting bagi dirinya saat ini, mereka berdua segera pergi dari sana agar Fang Ji bisa segera mendapatkan pengobatan karena luka tembakannya. Jihao lalu membawanya masuk ke dalam sebuah klinik yang berada di dekat mereka, yang kemudian berusaha untuk mengobati luka tembakan Fang Ji meskipun dirinya terus menuduhnya telah berkhianat kepada mereka. Jihao yang merasa kesal lantaran terus-menerus mendapatkan tuduhan tersebut, lalu memutuskan untuk membuatnya tidak sadarkan diri agar dia bisa leluasa untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Fang Ji. Sementara itu, Qian yang sudah mendengar kabar tentang kematian ayahnya terus meratapi kesedihannya di kursi taman rumahnya, karena di sanalah tempat mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Pemakaman Tang pun segera dilaksanakan keesokan harinya. Banyak orang dan juga para petinggi kota tersebut hadir di pemakamannya, termasuk juga dengan Ye Qishan. Namun di hadapan peti jenazah Tang, Ye Qishan seolah-olah tak percaya kalau Tang akan mati semudah itu. Bahkan tanpa rasa hormat, dia berani membuka peti mayat tersebut untuk memastikan apakah benar Tang telah mati karena terkena ledakan bom.
Fang Ji yang sangat marah terhadap perilaku Ye Qishan lalu memaksa dirinya untuk berlutut di hadapan jasad ayahnya karena dia tahu kalau semua ini adalah rencananya meskipun dia tidak bisa membuktikan semua itu. Para anak buah Ye Qishan yang tidak menerima bosnya diperlakukan seperti itu berusaha menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Tang. Namun Ji Hao menghajar mereka agar mereka tidak ikut campur dengan apa yang sedang dilakukan oleh Fang Ji. Ye Qishan yang tidak menerima dengan perlakuan Fang Ji mengatakan kalau untuk saat ini dia memang boleh menang melawannya. Saat ini mereka boleh untuk melakukan apa yang mereka mau. Akan tetapi, setelah dirinya diangkat menjadi Direktur Jenderal Shanghai, dirinya akan memastikan kalau mereka akan bernasib sama dengan bos mereka. Kejadian tempo hari jelas membuat Ye Qishan sangat marah, sehingga dia memutuskan untuk menculik Qian yang saat ini sedang berdoa di dalam penjara. Kabar penculikan tersebut pun langsung didengar oleh Fang Ji beserta dengan yang lainnya. Apalagi dua markas mereka juga ikut dihancurkan oleh Ye Qishan. Dengan penuh amarah, Fang Ji berusaha untuk segera keluar dari sana mencari di mana keberadaan dari Qian. Namun, Ji Hao menahannya dan memintanya untuk bersikap lebih tenang karena dia berpikir kalau Qian masih baik-baik saja lantaran Ye Qishan belum terpilih menjadi direktur. Jika dia bertindak secara gegabah dengan tiba-tiba menyerang Ye Qishan, itu sama saja dengan mereka semua masuk ke dalam perangkapnya. Masa lalu berusaha untuk melerai pertengkaran mereka berdua dan meminta mereka berdua untuk tidak perlu khawatir karena dirinya pun akan berusaha untuk membantu mereka sebagaimana tanda jasanya membalas kebaikan yang pernah Tang Heksuan berikan kepadanya. Malam harinya, Fang Ji dan Ji Hao terlihat sedang menyiapkan sebuah rencana yang akan mereka lakukan besok demi menyelamatkan Qian. Fang Ji sebenarnya tidak begitu yakin jika Ma Shan akan membantu mereka, yang tentunya membuat Ji Hao berpikir kalau mereka harus menyiapkan sebuah rencana cadangan bila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Fang Ji lalu mengatakan kepada kakak angkatnya tersebut kalau dia sebenarnya mempunyai sebuah mimpi yang dimana di masa depan jika dia menjadi penguasa kota Shanghai, dia ingin menjadikan Qian sebagai istrinya. Ji Hao pun sangat senang mendengar mimpi Fang Ji. Namun jika dia menginginkan hal tersebut, maka dia harus tetap hidup untuk mewujudkan semua impiannya. Keesokan harinya, Ma Shan dan anak buahnya datang untuk menjemput Ji Hao agar mereka berdua bisa menghadiri acara pemilihan Direktur Jenderal Shanghai. Namun Fang Ji tidak ikut dalam rombongan mereka berdua lantaran dia memilih untuk pergi secara terpisah. Sebenarnya Ji Hao merasa curiga karena selama perjalanan mereka menuju ke klub malam Paramount, mobil yang dinaikinya hanya berputar-putar di jalan yang sama. Hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di sebuah gedung tak terpakai yang ternyata puluhan anak buah Ma Shan telah berada di sana berniat untuk menghabisi Ji Hao. Ma Shan memutuskan untuk berkhianat kepada gangster Tang karena dia meyakini Ye Qishan akan terpilih sebagai satu-satunya penguasa di kota Shanghai. Dia tidak akan lolos dari tempat ini karena kematian dirinya akan membuatnya bisa mendapatkan jabatan penting di kota Shanghai setelah Ye Qishan berkuasa. Akan tetapi, dirinya yang terlalu sombong tidak menyadari kalau ternyata semua bawahannya kini menjadi anak buah Ji Hao. Segera setelah itu, Ji Hao pun segera menuju ke klub malam Paramount tempat di mana Ye Qishan akan diangkat menjadi Direktur Jenderal. Lantaran sudah tidak adanya pesaing lagi dalam pemilihan tersebut. Ye Qishan pun saat ini juga terlihat berada di atas panggung untuk menyampaikan beberapa patah kata setelah dia resmi menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Shanghai. Sementara itu, Fang Ji berada di sisi lainnya dari gedung klub malam Paramount untuk menjalankan rencana mereka lainnya yang dengan akan menjeluk Ye Qishan agar dia memberitahukan tentang di mana Qian berada. Ye Qishan yang sangat ketakutan akhirnya memberitahukan kepada dirinya jika wanita yang dia cari itu berada di atas gedung ini. Sambil menyandera Ye Qishan, Fang Ji pun segera menuju ke tempat yang dimaksud agar dia bisa segera menyelamatkan Qian yang saat ini sedang disekap oleh anak buahnya. Sementara Fang Ji berusaha untuk menuju ke tempat Qian berada, Qian sendiri pun kini tengah berusaha untuk melawan mereka. Setelah para anak buah Ye Qishan mencoba melepaskan ikatan tangannya.
Ketika mereka berada di sebuah ruangan, Fang Ji tiba-tiba diserang oleh salah satu anak buah Ye Qishan sehingga membuatnya harus bertarung dengannya karena dia berusaha untuk membunuh dirinya. Fang Ji berusaha melawannya dan beberapa kali melepaskan tembakan dari pistolnya, namun tembakannya tidak tepat sasaran. Sementara itu, Qian masih berusaha untuk kabur dari sana dengan cara merayap melewati jendela luar gedung Paramount. Dia begitu sangat kesulitan hingga hampir terjatuh karena ada seorang anak buah Ye Qishan yang hampir menangkapnya. Namun untung saja, Zihao datang tepat waktu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Fang Ji pun terlihat masih berusaha bertarung dengan para anak buah milik Ye Qishan. Semua pengawal menembakinya, namun Fang Ji masih berusaha untuk bertahan dan berlindung sambil membalas tembakan mereka. Ye Qishan senang lantaran dia mengetahui kalau Fang Ji kehabisan peluru dan saat ini terpojok lantaran dikepung oleh anak buahnya. Dia lalu mencoba untuk mendekatinya, namun tiba-tiba dari belakang Zihao datang yang lalu memberondongi mereka semua dengan tembakan peluru. Menyadari kalau mereka akan mati jika keluar dari pintu utama karena puluhan anak buah Ye Qishan berbondong-bondong ke ruangan tersebut, Zihao dan Fang Ji lalu mempunyai sebuah rencana dengan memanfaatkan Ye Qishan yang mereka ikat di atas sebuah kursi. Tak lupa, sebelum mereka lompat dari lantai tersebut, Fang Ji menyalakan dulu sebuah bom agar bom tersebut meledak membunuh Ye Qishan tepat setelah mereka berada di luar gedung. Sementara itu di kediaman Tang, ternyata Tang masih hidup dan hanya asisten pribadinya yang mengetahui hal tersebut karena tujuannya adalah membunuh Ye Qishan tanpa dia harus ikut campur tangan. Malam harinya, Fu Sheng meminta Fang Ji dan Zihao pergi ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut puluhan anak buah Tang telah berada di sana bersama dengan Tang yang tentunya membuat mereka berdua terkejut karena mendapati ayah angkat mereka ternyata masih hidup. Zihao sebenarnya agak kecewa melihat Tang Heksuan di sana, apalagi di tempat tersebut dia melihat Ruyun yang tergantung dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Tang Heksuan sudah mengetahui kalau Zihao dan Ruyun mempunyai latar belakang yang sama, apalagi dulu mereka ikut dalam demo bersama di kedutaan Jepang. 3 tahun lalu, Ruyun ikut dalam organisasi Kemeja Biru dan berhasil membunuh 3 pemimpin gangster yang ada di luar Shanghai. Akan tetapi, setelah dia terluka dalam aksinya membunuh Qiao Yishan, Ruyun memilih untuk mengganti identitasnya, lalu tiba-tiba muncul di Shanghai yang kemudian memikat dirinya. Tang bertanya kepada Zihao, apakah dia tahu kalau Ruyun berencana akan membunuhnya? Karena sebagai teman seperjuangannya, pastinya dia mengetahui hal tersebut. Zihao pun hanya bisa terdiam sambil menahan emosinya dan mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui rencana Ruyun selama ini. Dia memang teman seperjuangannya, akan tetapi dirinya bukanlah bagian dari organisasi Kemeja Biru. Tang lalu meminta Zihao memutuskan dengan apa hukuman yang tepat diberikan kepada Ruyun agar dia bisa membuktikan kepadanya kalau dia memang bukan bagian dari organisasi Kemeja Biru. Di hadapan Ruyun, Zihao hanya bisa menangis tidak tahu harus melakukan apa terhadap mantan kekasihnya tersebut. Sebelum akhirnya Ruyun mengambil senjata miliknya yang kemudian menembakkan dirinya agar Zihao masih tetap hidup setelah peristiwa ini. Dalam kesedihan yang mendalam, keesokan harinya Zihao pun memutuskan untuk pergi ke markas Lao untuk mengabarinya kalau Ruyun telah mati dalam misinya. Namun tak lama setelah dia mendaratkan sampannya di rumah itu, anak buah Tang yang ternyata berada di sana lalu mengepungnya berniat untuk membunuh dirinya setelah mereka juga menghabisi Lao di tempat tersebut. Tang Heksuan tak menyangka kalau ternyata banyak sekali pengkhianat di dekatnya, apalagi orang-orang tersebut sangatlah dekat dengan dirinya. Tang lalu meminta Fang Ji untuk menghabisi Zihao menggunakan pistolnya, karena jika suatu kelak dia ingin menjadi bos, dia tidak boleh mempunyai perasaan saudara di dalam geng.
Fang Ji pun merasa sedih karena dirinya sudah menganggap Jihao sebagai kakaknya. Apalagi mereka berdua telah berbagi rasa suka dan duka bersama. Semenjak dirinya bertemu dengan ayahnya, dirinya selalu berjuang agar dirinya mendapatkan perhatian lebih dari ayahnya. Karena hanya ayahnya yang mau menyelamatkannya dari kesengsaraan. Dirinya pun rela bila harus menyerahkan Qian Kan kepadanya. Apalagi menyerahkan posisi tertinggi di tanah Shanghai untuknya. Namun kenapa dia malah berbohong kepadanya? Jihao meminta maaf kepadanya karena tidak bisa menjadi kakak yang baik untuknya. Namun Jihao akan tetap memanggil Fang Ji sebagai adiknya meskipun dia membunuh dirinya. Malam pun berlalu, hujan pun membasahi kota Shanghai dengan derasnya. Beberapa anak kecil pun terlihat sedang mengamati sesuatu dari pinggiran sungai, yang kemudian menyelamatkan seseorang yang muncul dari dalam sungai, yang ternyata itu adalah Jihao. Segera setelah itu, mereka lalu membawanya menuju ke sebuah tempat, yang dimana Qian sudah berada di sana untuk mengobati luka tembakan yang Jihao dapatkan. Sementara itu, ketika Tang sedang menikmati pertunjukan drama kolosal tradisional Tiongkok, Fu Sheng pun juga dihabisi oleh kaki tangannya di tempat tersebut, karena ternyata Fu Sheng merupakan salah satu bagian dari organisasi kemeja biru yang juga mendapatkan misi dari organisasi untuk membunuhnya. Fang Ji pun menemui Tang di ruangannya. Ia nampaknya sangat kecewa kepada dirinya karena Fang Ji tidak benar-benar membunuh Jihao. Lantaran selama 3 kali mereka menyusuri sungai Suju, mereka tidak menemukan di mana keberadaan mayat dari Jihao. Tang menduga kalau Fang Ji memang sengaja tidak menembak Jihao di bagian vitalnya agar dia bisa tetap hidup meskipun dia telah menembak Jihao. Tang sebenarnya telah bersiap menyiapkan pernikahannya dengan putrinya agar di masa depan dirinya bisa memimpin kelompok gangster ini. Namun melihat dirinya yang saat ini, Tang dibuat kecewa oleh dirinya. Fang Ji berusaha mengelak dari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Meskipun sebenarnya dia memang sengaja tidak menembak bagian vital Jihao agar dia bisa selamat dari peristiwa itu. Akan tetapi Tang Heksuan tidak mau tahu dengan apapun yang diucapkan kepadanya, yang lalu tiba-tiba beberapa tembakan bersarang di tubuhnya. Keesokan harinya, Tang menemui putrinya di meja makan hanya untuk mengatakan kepadanya kalau putrinya bukan lagi orang yang bisa dia percayai. Tang heran kenapa sebagai putrinya dia jarang menemaninya untuk makan malam. Apakah putrinya tidak menganggap dirinya ayah lagi? Tang tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh putrinya tersebut. Akan tetapi dia tidak bisa menghukum putrinya seperti halnya dia bersikap kepada orang lain. Namun dia hanya berpesan kepada putrinya untuk jangan terlalu bersikap baik karena orang jahat tidak akan senang. Karena jika dirinya mengacau, maka mereka akan membalasnya 2 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Di dalam kesedihannya, Qian bercerita kepada Jihao kalau ayahnya telah membunuh Fang Ji dan saat ini ayahnya telah mengumpulkan semua gangster di tanah Shanghai untuk membunuhnya. Jihao pun sebenarnya sudah menduga kalau semua ini akan terjadi, yang bahkan meminta Qian untuk segera meninggalkan Shanghai karena Jihao pun tidak ingin terjadi apapun kepada dirinya, meskipun dirinya putri kandung dari Tang Heksuan. Qian yang menduga kalau Jihao akan pergi sendiri ke rumahnya untuk membalaskan semua dendamnya terhadap ayahnya, sempat memintanya untuk ikut saja pergi bersamanya menuju ke Inggris, meninggalkan semua kenangan buruk di tempat ini lantaran dia telah memesankan tiket kapal untuk mereka berdua agar mereka berdua bisa memulai kehidupan baru di tanah Inggris. Di pagi harinya, Qian menunggu Jihao di pelabuhan agar mereka berdua bisa meninggalkan kota ini. Namun setelah dirinya menunggu beberapa saat, Jihao pun tak kunjung datang, yang tentunya membuat Qian menangis karena Jihao lebih menginginkan balas dendam dibandingkan dengan dirinya. Bukannya Jihao tidak peduli dengan Qian, namun yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana cara dia untuk membalaskan dendam terhadap gangster Tang. Tak peduli, meskipun dia harus ke sana sendiri melawan ratusan anak buah Tang yang berjaga di dalam rumahnya. Baku tembak senjata pun terjadi di dalam rumah Tang. Tanpa memperdulikan kematian yang setiap detik bisa datang menjemputnya, Jihao tetap nekat menerobos masuk ke dalam sana. Zhao pun juga terlihat berusaha untuk menghentikan perbuatan Jihao yang secara membabi buta menyerang kediaman bosnya tanpa rasa takut sedikit pun.
Setelah berhasil menghabisi Zhao, Xiao pun segera menuju ke ruangan kerja Tang Hexuan yang tanpa pikir panjang langsung memberondongi Tang yang terlihat duduk di meja kerjanya dengan puluhan butir peluru. Namun ketika dia mencoba untuk mendekati kursi tersebut, ternyata orang itu adalah Qian yang sengaja menyamar menjadi ayahnya. Xiao pun bertanya tentang apa yang sudah dia lakukan, karena kenapa dia nekat melakukan semua ini. Qian pun mengatakan kalau ayahnya telah berhutang kepadanya, jadi keberadaannya di sini hanyalah untuk membalaskan hutang ayahnya. Dia tidak ingin melihat dua orang yang dicintainya saling membunuh, karena bagi dirinya mereka berdua sangatlah berarti di hidupnya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Xiao pun pergi menuju keluar rumah dengan membopong mayat Qian bersama dirinya. Tang yang telah menunggu Xiao di luar dibuat terkejut karena putrinya memilih untuk mengorbankan nyawanya demi Xiao. Dia lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao dengan berondongan peluru agar tidak ada lagi masa lalu yang terus membayangi kehidupannya. Dan sebelum film berakhir, Tang Hexuan pun akhirnya resmi menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Shanghai yang baru. Dengan ditemani oleh Takada, mereka berdua pun menikmati kemenangan ini sambil menikmati musik yang selalu disajikan oleh klub malam Paramount. Namun dalam pikiran Tang, yang dia lihat hanyalah bayang-bayang dari dua orang wanita yang dicintainya, tanpa menyadari kalau sebuah kotak yang berada di depan mejanya itu berisikan sebuah bom yang dikirimkan oleh organisasi kemeja biru agar bisa membunuhnya di dalam klub malam Paramount. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!